Halo teman-teman Ultra Speed Racing, balik lagi dengan gua Alvin di channel Ultra Speed Racing. Di video kali ini, gue mau ngebahas motor yang kemarin itu sempet viral ya di TikTok Ultra Speed. Jadi ada Yamaha NMAX dengan spek 72. Ini bukan 63. Bukan dong. Jadi menarik banget ya. Ini dengan spek 72 mm dengan total cc di akhir video aja lah ya. Jadi buat temen-temen yang pengen tahu total cc-nya mungkin berapa atau mungkin detail speknya seperti apa, tonton videonya sampai habis. Oke, sekarang di sebelah gue ini udah ada owner dari Yamaha NMAX dengan spek 72 ini, namanya Franz. Halo bro. Iya, halo. Sehat? Sehat dong. Nah, jadi biasa kan gue ngebahas untuk motor proyekan Ultra Speed itu biasanya sendiri. Nah, ini sekarang di sebelah gue ini ada ownernya karena memang motor ini spesial guys. Gitu. Nah bro, gue pengen nanya dulu nih. Oke. Sebelum kita ngebahas ke detail spek mesin ya, gue pengen tahu dulu cerita long story dari Yamaha NMAX ini tuh gimana. Jadi pertama kali atau kenapa akhirnya lu bisa bangun mesin di Ultra Speed? Oke. Pertama motor itu gue beli 2022 ya. 2022 NMAX. 2022. New connected ya waktu itu? Ya, new, Ya. NMAX new. Ya. Nah, gue tuh apa namanya kilometer 300. Oke. Gue udah, ini kayaknya kurang. Oke. Gue bore up lah. Oke. Itu waktu itu bore up-nya langsung 200 cc, 63. Berarti 200 cc 63 free ya? 63 enggak free lah, Oh, enggak free. Ya 63 stroke lah, 63 stroke ya? 63 stroke, 200 cc. Di salah satu bengkel lah, bengkel gede. Terus dyno kan, Dyno. Nah, dynonya itu hasilnya di bawah rata-rata bengkel itu ya. Oke. Bengkel itu mungkin bisa 18 Oke. gitu, tinggi-tinggi lah. Iya. Di motor gue tuh cuma dapet 16. Oh, sekitar Beda 2 HP lah ya. HP ya. Oke. Nah, gue ngerasa ini kenapa motor gue dapatnya lebih rendah ya. Gue minta penjelasan ke mekaniknya lah. Oke. Terus jawabannya sebenarnya kurang memuaskan. Oke. Mulai dari situ kurang tuh, memuaskan tuh ya. kurang memuaskan. Berarti sebenarnya tuh Ini penting nih. apa nih? Coba deh, boleh deh. Jawaban dari dia itu cuma ya semua motor beda-beda gitu doang. Semua motor Semua beda-beda. motor beda-beda. Oke, itu jawaban apa nih? Aduh, kayaknya ya udahlah. Ya udah, gue nggak mau ribut kan. Oke, Ya udah, gue oke. pakai aja. Oke, oh gitu. Itu spek pertama. Itu spek pertama. Ada 4 nih. Ada 4 nih. Berarti sebenarnya dari motor pas masih baru 300 kiloan lah. 300 kilo Langsung itu udah 200. langsung bore up. Ya, Tapi sebelumnya itu lu sebelum main NMAX, apakah lu main motor gede nggak sih? Karena biasanya rata-rata orang dan customer yang pernah datang ke Ultra Speed juga yang biasa pakai Matic, yang kayak contoh NMAX, Aerox gitu, mereka dulunya mainnya motor gede, tinggi 2,5, mungkin MT, kayak gitu-gitu yang punya torsi yang lebih besar lah. Cuman sekarang mereka main Matic, jadi mereka pengennya bore up kan. Kalau lu tuh dulu sempat main motor gede nggak sih? enggak, motor gede sih enggak. Cuman dulu tuh gue bikin motor sendiri. Jadi gue tuh dulu bener-bener gue bikin sendiri. Oke. Nggak pakai mekanik ya, bikin Oke. sendiri. Dulu tuh zaman masih SMP ya, Oh. itu main road race, cornering. Zaman itu lagi ramainya Oh, cornering. cornering. Corneringnya lu ngerasain alam sutra tapal gak sih? Alam Sutra ngerasain Ngerasain ya, yang di kapal. bundaran apa Top Food, Top Food, gitu. iya. Itu ngerasain juga. Ngerasain ya? Ngerasain. Gua Nah, itu juga, gua pakai motor kecil tuh, motor Revo. Revo. Tapi gua bikin spek 150 waktu Oke. itu Revonya.
Nah, terus main-main di sirkuit lah. Oke. Sempet vakum tuh, ada kali 8 tahun, 10 tahun, nah baru ini lagi main lagi. Oh, gitu. Tapi emang karakternya motor road race tuh kan apa namanya? Gila di bawah ya? Bawahnya buat gila. keluar gitu kan. Buat masuk tikungan, langsung kabur lagi. Iya. Nah, Matic ini kan kayak ada gitu. Terlalu linear kali ya bahasanya ya. Iya. Itu yang ini kayaknya kurang deh gitu. Kurang deh, akhirnya lu bore up lah ya. Iya. Oke. Tapi tadi spek pertamanya belum selesai cerita panjang nih. Panjang nih, oke. Spek kedua? Pindah lah bengkel, bengkel. Ya cukup terkenal juga. Terus bikin spek waktu itu 68. Berarti dari 63 ke 68? 68. Oke. Bloknya billet. Oh, oke, udah pakai blok billet. Pakai blok billet. Nah, di situ bikin, terus masang ECU waktu itu kalau nggak salah, masang ECU, terus dyno. Dynonya di ultra speed. Dyno di sini nih. Terus 68 stroke kan. Stroke-nya masih sama tuh kayak spek 200. Jadinya cc-nya waktu itu 225 ya kalau nggak salah. Terus dyno di dyno ultra speed kan memang kecil banget hasilnya memang ya. Betul. Nah, nanya dong rata-rata di sini biasa dapat berapa sih gitu kan. Terus disebutlah angkanya bisa. Nah, angka dyno gua itu di spek di sini tuh antara 183 sampai 200. Padahal spek gua itu 68. Gitu kan. Jadi kayak ini motor udah 68. Dynonya sama kayak spek 200-nya USR atau 183-nya USR. Gua mikir ini apa gua salah beli motor ya? Gimana ya? Apa gimana? Gue bingung juga gitu. Karena memang dari lu ngebangun sampai sekarang hasilnya kurang memuaskan. Iya, selalu dapat HP-nya di bawah rata-rata gitu kan. Terus apa namanya? Gue udah bingung lah tuh karena head udah ganti, ya kan? Piston udah ganti, blok udah ganti, kruk as udah ganti, kirian full. Itu yang ada di mesin itu yang cuman crankcase-nya doang yang ori. Crankcase standar. Iya, crankcase-nya doang yang ori. Sisanya udah part-nya dia semua gitu. Ya, gue mikir dong, masa sih salah motornya kalau udah sisa crankcase-nya doang? Masa gue harus ganti crankcase gitu kan ya? Agak crankcase-nya pakai apa gue harus bikin crankcase gitu kan? Terus dapatlah saran dari Corvette, ganti head, ganti ini segala macam. Dan di spek kedua itu, spek 68, motor gue itu seingat gue ya, nggak pernah sampai 1.500 kilo. Maksudnya apa nih nggak pernah sampai 1.500 kilo? Jadi 700 udah trondol waktu itu bearing nokennya. Maksudnya nggak sampai 1.500 kilo tapi motor udah rungkat lah ya. Udah ada aja masalahnya lah ya. Itu udah rungkat lah. Terus 2 kali, nggak cuma sekali. Jadi udah 2 kali rungkat. Terus waktu itu ini juga ya, lama juga lah karena mekaniknya cuman sendiri ya. Lah. Ya gue butuhnya cepet gitu ya. Akhirnya gue pindah bengkel. Pindahlah yang ketiga itu spek ketiga di ultra speed. Nah, jadi buat teman-teman, jadi Frans ini pada saat masuk ultra speed itu lu naik spek lagi kan? Naik lagi yang tadinya 68 itu bikin 70. Nah, untuk motor yang pas spek 70 juga itu gue pernah bikin juga untuk videonya. Jadi nanti ada notif muncul ting gitu. Sini ya. Canggih dong. Ting gitu. Nah, itu di situ gue ngebahas sama marketing kita sama Ko Alfi, itu gue ngebahas untuk spek motor 70-nya. Nah, untuk yang sekarang dia naik lagi 72. Gila lo emang. Gila emang nih orang. Tapi gue mau nanya deh, lu alasan lu tuh bore up segede ini tuh kenapa gitu? Maksudnya gini, biasanya kalau memang oke lah orang bore up, cuman kan palingnya 63. Paling mentok 63 free. Karena kalau kalian tahu ya guys ya, ini motor dipakai harian, bener-bener daily. Dipakai ke tempat kerja. Pakai tempat kerja, touring juga pakai. Touring pernah pakai. Lu buat pas spek 70 pernah pakai ke Bandung kan? 70 ke Bandung ya. Ke Bandung, di Bandungnya dyno, terus kesini bawa pulang apa namanya? Riding juga. Nggak ditowing. Makanya kenapa sih lu maksudnya speknya segede ini gitu loh? Karena memang apa kebutuhan lu atau memang keinginan atau memang pengen motor kabur pokoknya gitu. Ya. Jadi gua sebenarnya seneng kenceng ya, seneng kenceng. Kalau sebenarnya kalau harian itu gua biasalah kayak orang
standar bawa motor pelan. Oke, Gue sebenarnya pelan. kalau jalanan biasa tuh siang-siang gue pelan. Jadi lu kebut-kebut geber-geber samping gue juga, Biasa gue aja. nggak akan tergoda Ini gitu ya. namanya yang udah pernah balap motor tapi sikapnya dewasa guys. karena serem juga karena motor gue kan remnya ya. Betul. Jadi kalau kalian sempat lihat videonya di TikTok juga itu di komentar-komentar itu banyak banget yang entah komen soal rem, soal dan lain-lain Tar di belakang ya. Oke. Nah, ya pokoknya remnya kan begitu ya. Ya itu memang speknya gede, remnya begitu, dituntut kedewasaan lah. Iya betul, Ya. harus dituntut kedewasaan. Cuman emang gue pengen kalau pulang kerja, gue tuh sering pulang tengah malam. Oke. Pengen ini di jalan kosong ngebut, pengen ngerasain speed 170, Oke, 180 gitu. Dan di spek sebelumnya tuh nggak pernah dapet. Oke. Gitu, nggak pernah dapet. Nah, gue pengen ngebut tapi gue nggak pengen repot. Repot tuh maksudnya Lebih ke effort gak sih? Jadi Iya. kayak pengen ngebut tapi lu nggak mau effort ya gitu kan. intinya orang kan banyak yang ngebut sampai Superman ya. Oke. Nah, ini masalahnya berat gua ya dilihat di badan ini ya. 120 kilo. 120 kilo kalau Superman nggak jadi Superman, jadi paus. Jadi paus gua. Nah, jadi gua gimana caranya gua pengen tetap bisa kayak mereka yang kurus-kurus muda-muda Oke, ini gitu ya. Tapi gua nggak perlu Superman lah. Oke. Gitu. Oke. Jadi bikinlah spek 70 ini, Oke. 70 stroke ini. Nah, waktu gua datang ke Ultra Speed, ya nanti ada ya speknya di situ ya. Iya. Gua sebenarnya request headnya mau 25-22 Oke. sebetulnya. 25-22. Cuman ada concern waktu itu dari Ko Freddy sama Mas Batok ya, mekanik di sini. Iya. Katanya mungkin nanti jalur radiatornya agak ribet gitu. Jadi disaranin pakai head emaking aja. Oke. Dan kenapa gua mengiyakan? Karena emang di sini waktu gua datang itu udah pernah juga ternyata bikin spek 72 head emaking. Oke. Nah, karena udah pengalaman, jadi akhirnya ya udahlah gue yain untuk bikin Dan lu pakai percaya head lah ya emaking. dibangun di Ultra Speed gitu Iya, ya. betul. Oke. Tadi kan lu sempet ngomong ya, kalau lu tuh memang kalau siang-siang jalan biasa lah pada Biasa orang aja. normalnya. Iya. Kalau misalkan malam, lu pulang tengah malam, lu tuh kepengen ketemu jalan kosong, pengen ngebut lah, Pengen ngebut, gitu lah ya. kan. Biasa lah itu mana motor lah ya. Iya, Nah, standar. gue pengen nanya nih, pas lu di spek 70 udah bikin Ultra Speed, itu dapat top speed tuh berapa waktu itu? Spek 70 itu berat badan gua 120 kilo ya. 120 kilo ya. 120 kilo. Rasio enteng banget 12:33. Oke. Bener nggak sih 12:33? Iya bener 12:33 rasionya. Itu dapat di 172. dua. 172 on speedo On itu apa namanya? aplikasi Araser. Aplikasi Araser. Oke. Itu speed gainnya 1. Speed gainnya 1 ya. Gue pernah masukin ke grup. Soalnya kan suka kecot tuh. Ah, Biasanya speed gainnya kalau misalkan memang udah ngebahas top speed tuh memang sensitif. Makanya waktu itu gue videoin speed gain dulu. Ya. Speed gain dulu gue videoin, speed gainnya 1, baru gue ke apa namanya speedometer. Baru ngebut. Itu wajib tuh sekarang tuh. Betul. Untuk membuktikan speed gainnya nggak dimainin. Untuk validasi. Iya. Supaya nggak kecot ini speed. Tapi ternyata masih kecot juga sih. Dipikirnya gue ngebutnya di turunan, gue nggak ngerti sih gue. Iya, karena kalau misalkan dari aplikasi Araser kan ya kita
memang dari ini kan. Ya, dan nggak ngeliat jalannya Nggak juga ngeliat kan. jalannya juga kan. Oke guys, tadi kan kita udah ngebahas untuk spek yang sebelumnya itu spek 70 masa lalu ya. Masa lalu dari France ini bangun Yamaha NMAX ini nih guys. Nah sekarang kita mau ngebahas spek yang sekarang, spek 72 bangunnya di Ultra Speed Racing nih. Nah kita ngebahas detail kali kan sekarang. Boleh. Oke, dari head kali ya. Head. Dari head itu motor itu pakai head dari MX King ya. Iya betul, pakai head MX King, ukurannya 2825 ya. Nah itu untuk ukuran klepnya tuh guys, klepnya klep gede. Iya, sama portingannya CNC. Portingannya CNC, jadi memang sudah presisi ya kalau portingan Iya, CNC betul. itu. Jadi mekanik juga udah nggak perlu nge-tuner-tuner, jadi memang udah komputer yang ngerjain. Jadi udah pasti presisi dan jalur aliran gasnya itu juga lebih baik ya. Iya, karena emang tujuannya pakai head MX King kan supaya portingannya bisa lebih gede ya. Betul, oke. Nah untuk di bagian cam nih, kita ngebahas di bagian cam. Cam itu lu custom kan ya? Custom SRP ya? SRP custom. Jadi lu itu memang pakai cam MX kan ya? Pakai cam Iya, MX pasti. dari SRP Racing Product dan di custom lagi. Betul. Cam dari SRP Racing Product itu cam mentah guys. Gitu. Jadi di custom lagi di bawah menyesuaikan dengan kebutuhan si France ini. Tapi kalau ngomong kebutuhan, lu tuh sebenarnya kepengen karakter motor tuh seperti apa sih? Ya pengennya sebenarnya Galak di bawah kah atau Enggak tengah sih, atas ya. yang lebih enak gitu? pengennya sih di tengah atas aja sih. Tengah atas Bawahnya cukup aja lah. Cukup lah, yang penting enak lah ya. Tapi cukupnya ya beban gua terus 20 kilo. Iya. Ingat itu. Ingat itu di bawah mesti di. Iya. Ntar gue bikin nih. Berat badan 120 kilo. Karena cukupnya settingan orang 60 kilo Iya. sama 120 kan beda ya. Beda. Torsinya pasti butuh lebih tinggi. Oke. Nah sekarang kita turun ke bawah nih Frans. Ke bawah. Oke. Untuk dari bloknya itu kasih tahu Frans pakai blok apa anda lu? Kasih tahu. Bloknya STD. STD. Standar kah? Standar CR72. Oh, CR72. Kirain standar. Oh, itu alasan lu mau naik 72 ya? Iya. Kalau ditanya orang, pakai apa, Bang? STD mah. STD, Bang. Oh, standar ya, Bang ya? Oh, tidak. Oh, tidak. CR72, guys. Nah, Iya. Bloknya pakai 72 terus dari SRP ya. Ya, dari SRP Racing Product, guys. Kebetulan pas dipasang ya pas gitu. Ngeplak. Nggak ribet, langsung pasang. Nah, Gitu sih, Pak. karena memang sebenarnya blok SRP ini untuk MX King. MX King. Terus pas dipasang bisa. Pakai Gas. Gas. bisa nih. Bisa nih. Kan headnya udah MX King. Head udah MX King. Bloknya MX King. Terus tinggal keruk as sama crankcase-nya MX King aja. Kalian gitu. Mesin lu dari tidur jadi berdiri dong. Berdiri. Bukan set engine lagi dong jadinya. Masang di mana itu mesin? Aduh, pusing kepala gua. Karena apa ya? Motor kan gue pas gue lihat ya, oke, standar. Wih, ada yang nongol tuh di depan, gitu kan. Apa tuh Apa oren-oren? tuh? Nah itu ntar kita bahas guys, gitu. Nah jadi gue mau jelasin dikit soal blok ini. Jadi si blok SRP Racing Product ini berbahan dari seramik guys dan menggunakan piston yang forging ya. Betul. Jadi memang memang diperuntukkan untuk yang spek-spek ekstrim lah. Gitu. Jadi memang SRP Racing Product mah high performance, tenang. Tenang. Nah, oke. Next kita bahas di keras. Oke. Lu udah nggak mungkin pakai stroke standar dong. Enggak, sebelumnya kan emang udah stroke up. Oke. Stroke up-nya 4 dulu. Dulu 4, oke. Sekarang 9. 9. Banyak banget itu. Pengen 10 sih sebenarnya. Nanggung ya 9 sebenarnya. Genapin gitu ya. Biar genap 10. Lu ngomong 9 yang di bawah pusing. Ini gimana masangnya, Pak? Kata dia. Yang di bawah ada. Oke, dari stroke 9 mili itu berarti dari stroke standar NMAX itu sekitar 58 ya? 58 Iya, atau komanya 0,7 cuman antara 57 58 koma atau 57 koma ya? Kurang lebih segitulah ya? kurang lebih segitulah. Oke, jadi memang udah stroke 9 mili ya, kalian hitung sendiri lah jadi berapa ya. Iya. Jadinya sekarang selesainya itu 67,7 sekarang. 67,7 tuh guys. Jadi memang itu memang udah panjang banget, stang seher. Ya. Itu udah gokil banget lah guys lah. Nah, jadi dari memang kombinasi lah ya kita bahas ya, dari stroke 9 mili dan seher 72 itu menghasilkan cc 275 cc guys gitu. Motor itu udah ngalahin cc motor X-Max loh.
X-Max, oh ya X-Max 250 ya? X-Max 250. Oke. Itu makanya motor gue tuh gue kasih nama Mi-Max. Mi-Max, apa tuh Mi-Max? Mini X-Max. Oke, Mini X-Max. Jadi bodinya NMAX, Bodinya NMAX, tapi cc-nya ya X-Max lah. naik dikit lah. Naik dikit ya. Nego sama temen lah. Oke. Dan kalau kalian tahu ya guys ya, motor ini tuh dipakainya itu buat harian ya. Iya, harian. Jadi memang dia pakai ke gawe, main segala macem ya. Touring juga. Mungkin kalau hilaf. Kalau hilaf touring ya. Oke. Nah, sekarang kita ngebahas untuk part-part pendukungnya Flash. Oke. Dari TB dulu deh. TB itu lu ukuran berapa sih kemarin itu? 40 ya? 40 mili ya? Sekarang 40. Nggak tahu besok. Sekarang 40. Sekarang yang menggunakan tuh 40 mm guys. Nah, jadi dari TB-nya itu juga mudah menggunakan 40 mm itu menyesuaikan dengan kebutuhan mesin guys. Yeah. Nah, ngomong Injektor sekarang pakai X-Max 300. X-Max 300 guys lu. Makanya itu spek 72 tuh butuh bensin yang beres gitu ya. Supaya karena kan misalkan motor kekeringan juga kan tidak baik ya. Iya, betul. Gitu. Jadinya memang ya dari TB yang besar dan injektor yang di-upgrade juga menggunakan nama X-Max juga supaya memenuhi kebutuhan si mesin itu ya. Tapi injektor gede, TB gede belum tentu boros ya. Nanti ada. Kita jawab pertanyaan nanti kita ada bahas sedikit lagi di belakang nih guys. Menjawab pertanyaan. Sesi tanya jawab. Untuk TB. Tadi kita balik lagi nih ke bahas TB. Biasanya kan orang-orang itu TB di down drive ya, apalagi dengan spek yang udah gede. Lu punya NMAX, spek 72, Jumawa dong di jalan. Enggak lah, biasa. Ya dong. Biasa aja. 72 nih bro. Iya, biasa aja. Nah, dan biasanya tuh orang-orang pengennya down drive karena memang udah kayak apa ya? Bisa dibilang ya down drive spek 72 gitu loh, ya kan. Nah, alasan lu tuh nggak mau down drive TB lu tuh itu kenapa sih? Ya, pertama concern gue tuh filter ya. Filter. Karena khawatir kalau misalnya nggak ada filter itu debu-debu masuk ke ruang bakar, nanti malah jadi nggak awet. Kan tujuannya motornya buat harian ya, bukan buat balap, antasari gitu nggak lah. Nggak pernah antasari? Nggak, jangan. Oh gitu. Nggak, jangan. Jangan. Terus sama jok. Bagasi. Karena bagasi itu dipakai naruh jas hujan, naruh tas, kadang naruh selundupan juga. Pokoknya dipakai naruh barang lah, Nah, takutnya kalau pasang down drive harus pakai akrilik gitu kan. Karena kan bagasi mesti bolong kan. Iya, malah nggak bisa kepake. Tadi barang tuh kayak beras contohnya. Barang kayak beras. Ada tuh waktu itu gue pernah lihat di Instagram tuh TB down drive masuk beras. Itu kan lucu banget ya. Itu kalau misalkan itu berasnya masuk ke TB gimana ceritanya itu mesin ya? Masuk ke TB. Masuk ke TB? Masuk, seru kan makanya. Menurut gue nggak usah lah. Biasanya bensin beras. Nah, untuk part pendukung lainnya, motor Yamaha NMAX ini juga udah pakai kipas magnet ya bro? Iya, ganti kipasnya. Pakai kipas magnet dari SRP Racing Product dengan berbahan aluminium CNC dan di finishing dengan anodize. Marketing banget ya dia. Bahasanya marketing banget ya. Nah, jadi pada saat kita riset kipas juga, lu tuh yang baru pertama awal-awal yang baru masang ya? Iya. Pada saat itu. Jadi memang pada saat kipas magnet itu lagi kita riset, untuk motor Hondanya itu pakai Vario gua dan untuk Maxi motor lu ya. Iya. Custom juga. Itu mah yang tahu-tahu aja. Iya. Sekarang gua mau nanya nih, Bro. Lu pakai kipas magnet dari SRP dengan spek waktu itu masih di 70 ya waktu itu ya? 70 betul. Di 70. Rasanya tuh gimana sih? Perbedaannya tuh gimana tuh? Iya. Kalau waktu pakai ini kan gue tankinya udah gede ya, udah 10 liter ya. 10 liter. Jadi di 10 liter itu berasa banget tuh kalau misalnya kosong sama penuh itu tarikannya beda jauh. Bener-bener gap akselerasinya tuh jauh banget. Signifikan. Nah, top speednya juga turunnya jauh. Waktu nggak pakai waktu kipasnya standar itu top speednya itu bisa turun 10 km. Waktu tangki penuh ya? Dibanding tangki kosong. Gila itu sih berasa banget tuh. Lumayan 8 sampai 10 lah turunnya gitu. Kurang lebih segitulah ya guys.
Nah pas pakai kipas SRP ini turunnya tuh cuman sekitar 4 sampai 5 km per jam aja pas kalau lagi penuh tangkinya. Itu on apa tuh? On speedo? On speedo. On speedo guys. Jadi memang kipas magnet ini juga apa ya? Karena banyak banget nih netizen yang kayak masih meragukan. Yeah. Jadi memang apa ya? Di motor standar kita udah pernah tes. Di motor bore up yang ini spek gila begini nih, 70 juga kita udah ada testimoninya guys. Jadi buat temen-temen yang mau upgrade kipasnya bisa pakai kipas magnet dari SRP Racing Product guys. Nah, untuk dari suhu lu sempat ada tes gak sih? Karena kemarin itu juga sempat ada customer kita motornya Aerox bro. Nah, dia itu speknya 63-an dan dia itu upgrade kipasnya kayak kipas dari SRP. Dia itu pasang kosong gitu, jadi memang bisa kelihatan untuk suhu mesin itu berapa, dan suhu mesin itu turun 3 sampai 4 derajat gitu. Dan kalau lu ada sempat ngetes juga nggak sih? Kebetulan enggak sih, karena radiator gue juga udah 2 ya. Oke. Nah itu ntar kita bahas lagi ya. Terus ya banyak jadi ya, faktor pendukungnya lah supaya itu motor lu tuh nggak overheat lah gitu. Oke guys, kita lanjut ke pengapian kali ya. Boleh. Nah untuk di pengapian motor ini juga udah diupdate coilnya itu pakai Blue Coil Racing dan Ultra Speed Racing guys. Jadi memang si coilnya ini juga membantu supaya motor ini lebih enak lagi, lebih maksimal lagi gitu. Lu juga sempat pasang power up ya kemarin itu ya? Iya, pakai power up juga dari Ultra Speed. Nah, jadi si power up ini membuat kelistrikan motor itu jadi stabil guys. Jadi bisa stabil di angka 14,5 ya. 14,5. Jadi bisa stabil lagi guys gitu. Nah, jadi sekarang kita bahas untuk di bagian pendingin nih. Tadi udah pernah spill sedikit ya. Spill tuh radiatornya 2 tuh guys. Nah, sekarang kita mau bahas lagi nih untuk di bagian pendinginan nih. Ini sektor yang penting. Betul. Karena mengingat motor lu itu bore up ekstrim banget ya, 72. Jadi memang harus stroke-nya naik. Jadi memang harus diperhitungkan banget untuk di sektor pendinginnya lagi guys. Nah, jadi motor itu radiator ganti ya? Ganti jadi ada pakai 2 yang di depan tuh pakai punya CB 150. Ori CB ya. Ori CB 150. Yang di samping tempat orinya pakai KTT. Oke, itu radiator aluminium ya. Aluminium semua. Aluminium radiator. Jadi memang motor ini kalau pendinginannya wajib banget apa ya? Ekstra karena memang bore up-nya juga ekstra. Kompresinya juga ekstra. Jadi memang pendinginan ini harus diperhitungkan dengan benar lah guys gitu. Ngomong-ngomong sektor pendingin, ini juga ada sektor motor itu ada pasang oil catch tank. Nah, ini juga yang sempat ramai juga tuh. Iya, karena kalau misalnya spek udah gede biasanya blowbacknya agak tinggi ya. Blowbacknya jadi agak tinggi ya. Olinya suka ngikut. Hawa olinya ngikut. Suka ikut-ikutan. Iya. Bagus kalau hawa doang. Bagus kalau hawa doang. Kadang olinya yang ngikut. Jadi ditangkap dan dibalikin lagi ke mesin gitu. Itu jadi sedikit fungsi si oil catch tanknya itu apa di sebuah mesin lah ya. Gitu guys. Karena supaya ini juga sih supaya bisa agak panjang juga kilometer olinya. Karena motor ini walaupun speknya ekstrim, ganti olinya tetap di 1.500. 1.500. Wow. Jadi olinya nggak banyak kebuang di hawa lah. Oke. Dan kalau kalian mungkin lihat di birol-birol yang gue buat, memang nggak kelihatan oil catch tanknya. Ya, sengaja harus diumpetin. Satu diumpetin, kedua Ultra Speed bikinnya rapi bro. Jadi semuanya itu nggak ketutupan body. Ya kalau misalnya radiator kita mau gimana ya? Radiator mesti pasang depan ya. Pada akhirnya kita harus shock body gitu, ya kan? Tapi itu ya kasih lihat tipis-tipis soalnya ini motor kagak standar. Gitu, ya kan? Itu posisi radiator aja harus bener-bener Mas Bacok ngumpet ya. Lu udah ngomong gitu ya. Pokoknya agak di atas itu. Agak di atas. Kelihatan. Itu udah saking ngumpetnya segitu tuh. Tapi masih kelihatan juga ya udah. Masih kelihatan ya, nggak apa-apa lah ya. Gitu. Oke, tadi kan kita kan udah ngebahas untuk di bagian mesin ya. Detail-detail itu seperti apa dari mesin, pengapian, dari sektor pendinginan dan part-part pendukung-pendukung yang lainnya lah gitu. Sekarang kita mau ngebahas dari CVT nih. CVT. Kirian. Untuk CVT-nya lu tuh pakai apa sih? Sekarang full set SRP. Full set dari SRP ya. Jadi memang dari rumah rollernya,
kampas ganda, mangkok itu udah full set dari SRP Racing Product guys. Nah ini pasti ntar ada yang nanya, rollernya berapa gram bang? Ya, dijawab aja. Dijawab aja. Lu mau nge-spill deh. Nggak apa-apa. Roller itu pakai berapa gram tuh motor? Standar 13 gram. 13 gram tuh guys. Nah sekarang kita mau ngebahas di bagian ECU-nya nih guys. ECU-nya ini bukan main-main ya. ECU-nya udah pasti racer gitu. Tapi bukan tipe yang biasa-biasa. Ini jadi Yamaha NMAX ini menggunakan ECU Racer Super X MGU e-boost. Nah, jadi si ECU ini dia itu memang ada fitur booster ya. Betul, gitu. ya. Jadi memang bukan nama-nama doang e-boost, tapi memang ada fitur e-booster. Jadi memang ECU Racer MGU e-boost ini dia itu ada fitur booster guys. Jadi pada saat boosternya itu aktif, semua kelistrikannya itu berfokusan pada pengapian. Jadi bisa meningkatkan satu HP ya. Ya. Jadi tapi balik lagi ya guys, itu ke settingan ECU dan spek motornya itu sendiri seperti apa gitu. Cuman yang kemarin motor Avanza itu sempat satu HP yang naik ya. Satu koma. 1 tuh, 1 guys. Jadi memang apa ya, kalau misalkan memang udah bore up-nya juga udah ekstrim gitu. Jadi memang kalau misalkan ganti yang MGU ya memang udah seharusnya gitu lah ya. Gitu karena dari MGU ini juga lebih expert lagi, lebih advance lagi untuk di bagian settingannya guys. Kayak gitu. Oke Frans, tadi kan ya kita udah bahas semua di spek detailnya lah ya. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Lu dengan spek 72 ini, tadi lu ngomong nih motor bakal dipakai harian ya. Nah, lu pakai harian sehari berapa kilo memang ini untuk spek 72 kayak begini? 72 itu seharinya berangkat itu 30 kiloan ya. Pulangnya juga sama 30 kiloan. Jadi sekitar 70 lah, 70 kilo. 70 kilo, ya 60 kilo lah kita ngitung kalau cuman untuk lu pergi ke tempat kerja, pulang ke tempat kerja. Ya 70 lah. 70 lah ya, Bolak sekitar balik sehari. bolong segitu. Gila sih, lu pakai spek segede itu dengan harian konsumsi bensin. Konsumsi bensin. Ada sempet ngitung gitu nggak konsumsi bensin tuh berapa? Pertanyaan TikTok ini ya. Pertanyaan TikTok ini. Konsumsi bensin. Abis ini kita ngebahas, abis ini kita bakal jawabin pertanyaan kali Oke, ya. cool. Nah, untuk konsumsi bensin nih, Frans. Berapa sih konsumsi bensin? Lu sempet ngitung nggak? Konsumsi bensin kemarin bawa but-butan tuh ya. But-butan, gaspol tuh ya. Tangannya nggak sekolah pokoknya. Nggak sekolah dah pokoknya. Itu dapat di 1:30. 1:30. Paling boros. Paling boros. Paling boros. Wow. Nah, kebetulan ECU MGU ini salah satu fitur yang menarik itu kita bisa setting debit injektor. Oke. Nah, kalau debit injektornya itu disetting sesuai dengan output keluaran bensin dari injektornya, itu bisa akurat tuh si yang ada di meter speedometernya. Speedometer itu bisa akurat. Jadi kalau di compare sama full to full, Fill to fill. ya itu di tangki itu selisihnya sedikit lah, koma lah, nggak nyampe satu. Nggak sampai satu. Set. Jadi memang Racer MGU bus ini canggih banget ya. Iya, enak lah canggih banget, pakainya. enak lah. Gitu guys. Lu dengan spek gede kayak begini, Iya. pengereman lu udah upgrade gak sih? Sekarang belum ya. Sekarang belum ya? Ada sih, cuma selang rem aja sekarang buat sekarang. Oke, selang remnya itu dia pakai selang rem dari SRP Racing Product guys, warnanya hitam ya. Gitu. Jadi memang lu pengen konsepnya hitam-hitam gitu ya. Iya. Oke, gitu guys. Jadi memang dia anaknya kagak ria. Soalnya gini sih ya biar dewasa juga. Dewasa, oke. Kalau misalnya rame ya pelan-pelan aja gitu. Nggak usah kebut-kebut lah. Lu kebut-kebut samping gua juga nggak bakal lah. Nggak bakal dikejar. Nggak bakal dikejar. Gitu guys. Kecuali malam ya, beda ya. Malam jalan kosong, boleh lah. Tapi lu ada dong kepikiran untuk upgrade rem dong. Pasti. Untuk ya Safety di bagian lah. master rem, kaliper. Iya, pasti. Karena kemarin itu gue sempat nyobain motor lu dan itu gue record pakai Insta360. Motor lu kencang banget. Oke. Tapi ngeremnya ngeri. Gue bawa motor kayak ini mesti lebih tahu diri nih kayaknya ngeremnya nih. Mobil di mana gue ngerem dari jauh. Iya, dari jauh, lebih jauh. Lebih jauh lagi gitu. Jadi ya ayolah upgrade rem lah itu loh. Master rem itu Brembo. Nganggur itu berarti. suruh dia kerja lah. Iya. Gitu. Beli. Jadi kemarin itu juga gue sempat nyobain motor dia guys, dan footage-nya itu menggunakan Insta360 guys. Nah ini kalian bisa langsung next aja ke footage Insta360-nya guys.
Nah, sekarang Yamaha NMAX ini dibawa langsung sama ownernya nih guys, sama si Franz. Dan harus diinget ya, berat badan ownernya ini 120 kg. Jadi kalian bisa lihat langsung motor Yamaha NMAX ini dapat berapa nih guys. Oke, sekarang kita jawab-jawabin pertanyaan TikTok nih. Q&A TikTok. Q&A TikTok. Nah, ini pertanyaan pertama nih. Lu kan udah bangun mesin spek gede banget ya, 72. Dan konsep lu tuh sleeper. Ya. Kenapa konsep itu sleeper? Banyak banget yang nanya kayak gitu. Iya, nggak pengen heboh aja sih. Nggak pengen heboh. Kencang mesin, ya mentok-mentok rem lah. Mentok rem lah sama ya. shock, udahlah cukup. Iya, gitu. sebenarnya ya faktor pendukung supaya Safety lu, aja. Lu nggak kenapa-napa di jalan ya, gitu loh. safety aja. Ya. Cuman kalau body, set, spion gitu kayak nggak ada. Standar-standar aja ya. Standar aja. Oke, nih next pertanyaan kedua. Beltnya pakai apa? Karena itu kan torsi udah pasti besar gitu. Beltnya standar sih. Supaya kalau kenapa-napa gampang dicari juga. Oke, karena memang kalau misalnya pakai belt yang aneh-aneh juga settingan itu bisa berubah. Ya. Kan motor karakternya bisa berubah lagi gitu loh. Jadi setting standar aja. Settingan dengan menggunakan fan belt standar guys. Gitu. Nah, ini satu yang rame banget di kolom komentarnya TikTok kita. Soal knalpot. Oh, knalpot. Soal knalpot guys. Kenapa knalpot lu tuh nggak di-upgrade? Gitu. Boleh dijelaskan? Pengen sih sebenarnya upgrade, cuman kan ada ketentuan ya. Ketentuan. Ketentuan. Dari mana tuh? Ya saya pribadi pengennya nggak terlalu berisik. Oke. Ya berisik boleh lah, tapi ngebas. Standar racing lah ya. Ya ngebas yang bulat gitu, Ngebulet. nggak yang apa namanya? Kering cempreng. Iya, itu nggak suka banget kayak gitu. Soalnya kan ya kayak tadi pulang malam, masuk komplek, ntar gua disiram lagi. Siramnya pakai air keras lagi. Susah. Makanya jadi ya kalau ada yang tahu bisa custom knalpot spek segede ini untuk bisa dibikin ngebas, silahkan boleh komen di bawah. Ya gitu, dan inget guys, motor dia headnya bukan head NMAX biasa. Iya, nggak bisa tuh pakai itu, mesti custom lehernya. Iya, pokoknya intinya leherannya ini mesti special request lah dia karena menggunakan dari head making kan. Tuh. Gitu. Next, ini pertanyaan terakhir nih, karena memang pertanyaan ini ya seputar ini aja sih. Gitu. Oke. Ini cuman sensitif nih. Sensitif. Ada yang komen, percuma 275 cc. Kalau top speednya aja nggak bisa lewatin 185. Lu 185 siapa sih yang maksud? 185, oh anak itu biasanya yang mainnya di atas. Nah, oke. Coba lu jawab itu kenapa tuh? Percuma. Iya, karena beban gua 120. Ya, dengan berat badan 120. Ini bukan spek Superman guys. Iya, nggak bisa Superman gitu ya. Bisanya apa? Paus. Bayangin coba badan segede gue Superman. Wah, jadi paus. Nah, ya. Jadi 172 yang kemarin spek 70 itu udah cukup lah. Nah, cuman ya bebannya 170 bebannya 120. Kalau dibawa yang kurus-kurus, berat-berat joki kan biasa berapa 50, 60 ya. Itu mungkin bisa lebih. Mungkin ya, belum pernah nyoba juga. Kalau ada yang mau nyobain ya silakan aja sih. Cuman yang tanggung jawab. Sama itu sih apa namanya? Yang spek 72 ini belum ini ya. Belum dibawa pol banget guys, ya. Gitu. Memang kita masih rasa-rasa juga. Iya, betul, belum dibawa pol banget. Cuman ya itulah kurang lebih jawaban. Kurang lebih segitu ya guys ya. Jadi memang, dan dari pertanyaan komentar-komentar TikTok ya nggak jauh-jauh dari seputar itu aja sih. Gitu. Nah, entah dari bahas knalpot, ECU, head. Karena yang tadi head, ECU udah kita sempat bahas ya, untuk di bagian spek detail mesinnya itu seperti apa. Jadi ya udah kejawab lah untuk pertanyaan teman-teman yang di TikTok gitu. Jadi ya mungkin sekian video gua kali ini bareng Franz, owner Mini X Max. Nah,
Jadi buat teman-teman juga di luar sana yang mau bangun motornya, yang mau bangun mesin motornya, langsung aja datang ke Ultra Speed Racing, langsung konsultasi guys. Nih kayak Frans ini loh, datang awalnya lu cuma mau dyno ya padahal ya? Iya, dyno doang. Dyno, kecebur jadi ke sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you Frans. Thank you. See you guys di video selanjutnya. Bye bye.